Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Kita ini ya sekarang sedang dipertontonkan oleh para penguasa gitu. Gaya ya penguasa. Aduh, orang-orang khianat itu, orang-orang biadab. Dipertontonkan oleh yang katanya para penguasa itu sebuah ketidakpekaan minimalnya itu ya, itu minimalnya. Maksimalnya sebuah kejahatan. Ini sebuah kejahatan struktural terhadap orang-orang yang menentang, katakanlah demikian ya, atau oposisi dengan pemerintahan. Yang mana seharusnya itu tidak terjadi di negara demokrasi, kecuali kalau kita mau jadi kerajaan ya. Itu sering saya ulang-ulang. Nah, dari yang saya maksud tidak lain dan tidak bukan adalah apa-apa yang kita saksikan sekarang, terutama yang dilakukan oleh kepolisian ya, bukan kejaksaan. Saya tidak tahu kemarin melihat di ulang tahunnya Jokowi itu ada kejaksaan atau tidak ya. Itu tidak tersorot. Yang tersorot dengan sangat jelas itu kepolisian. Makanya kalau pada akhirnya ada citra begitu ya di masyarakat bahwa kemarin itu dijadikan kado, ya jangan sampai menyalahkan masyarakat, karena memang mereka itu begitulah kelakuannya. Nah, sekarang ternyata memang sudah sampai pada tahap pelimpahan kepada kejaksaan, yang itu menjadi tanda tanya besar kapan P21-nya itu diturunkan kalau oleh kejaksaan ya, karena memang berarti kalau diterima oleh kejaksaan berarti betul P21-nya itu turun. Cuman kapannya ini menjadi masalah, karena apabila P21-nya itu tanggal 2 Juni lalu, berarti seharusnya ini tidak sah ya. Sudah gugur demi hukum. Itu pun atas satu madhab, yaitu KUHP yang baru. Kalau KUHP yang lama ya enggak. Dan itu kepolisian tuh acak-acakan lah ya. Nah, kita akan saksikan dulu nih apa yang saya maksud, bahwa di masyarakat itu Dr. Tifa dan Roy Suryo dijadikan kado, yaitu persepsi masyarakat ya. Kenapa penegakan hukum seperti ini? Ini kita saksikan nih, short saja nih ya, supaya saya punya standing bahwa yang berkata ini bukan saya saja begitu. Kita lihat nih. Brangs. Ternyata penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa oleh Polda adalah kado ulang tahun untuk Jokowi. Oh. Assalamualaikum, merdeka. Bray, jika kemarin ada pertanyaan, termasuk saya juga bertanya ya, terkait mengenai apa urgensi penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa, ternyata ini jawabannya ya. Dan saya sadar betul membuat video ini ada konsekuensinya. Masih ingat kata-kata Polda Metro Jaya dengan kata-kata surprise atau kejutan atas penanganan kasus pelaporan Jokowi atas pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa? Nah, biar kita punya surprise. Ternyata kata-kata surprise itu adalah penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa itu kado ulang tahun untuk Jokowi. Mungkin Anda mengatakan bahwa ini mengada-ngada ya. Tapi saya katakan ini adalah dugaan kuat ikut terlibatnya Parcok atas kasus ini ya. Nah, lihat, ini ulang tahun Jokowi tanggal 21 Juni hari ini. Dan baru saja kemarin, 2 hari kemarin, Roy Suryo dan Dr. Tifa ditangkap. Padahal mereka kurang apa coba? Setiap dipanggil, mereka datang ke Polda Metro Jaya. Betul, coba sebentar ya. Itu bukan hanya pandangan awam, itu juga pandangan para ahli hukum. Para ahli hukum pandangannya demikian. Ngapain harus ditangkap? Kan 6 bulan mereka harus wajib lapor ke Polda Metro Jaya dan mereka penuhi. Bahkan kabarnya Dr. Tifa itu lagi ujian S3. Ini bentuk arogansi kekuasaan untuk memenuhi hasrat kebiadaban Jokowi dan para parcoknya. 4 orang sudah ditahan, Bambang Tri, Gus Nur, Roy Suryo, Dr. Tifa, tapi ijazahnya belum terbukti asli. Kurang biadab gimana coba? Logika sederhananya, mereka sah atau benar dikatakan fitnah jika ijazah Jokowi terbukti asli. Artinya sudah ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Coba bandingkan dengan orang Jokowi yang ini ya. Sylvester Matihina sudah menjadi tersangka sampai detik ini belum ditahan. Jika sampai detik ini tidak ada perubahan terkait integritas di tubuh kepolisian, jadi untuk apa tim percepatan reformasi Polri ini dibentuk? Untuk manjangin umur si Listio Sigit. Oke ya. Sudah.
Ada Habib Termul ini. Baik, ini kita akan saksikan ini. Cuman tadi ada poin yang menarik ya. Apa bisa disebutkan ini adalah sebuah pencemaran nama baik apabila ada kekuatan hukum tetap bagi ijazahnya Jokowi. Kalau bagi saya bukan itu, bukan kekuatan hukum tetap, tetapi adanya mens rea. Nah, mens rea itu dengan apa? Dengan dibuktikan bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan ini memang mengetahui bahwa ijazah Jokowi itu asli. Jadi kalau sudah tahu ijazahnya asli tapi koar-koar palsu, jelas itu fitnah. Nah, apakah kejaksaan bisa membuktikan bahwa Roy Suryo itu tahu bahwa ijazah Jokowi itu asli? Nah, ini yang susah ya. Makanya kata Pak Ganjar itu yang dari UI itu baru terbuka saya itu ya. Oh iya ya betul juga. Itu namanya fitnah. Jadi harus jelas, harus proporsional dari apa yang disangkakan dengan unsur perbuatan yang ada begitu. Ya, makanya saya bilang penyidik di sini bodoh. Jangankan untuk menerapkan undang-undang, untuk memahami definisi saja, membedakan antara pencemaran nama baik dan fitnah tidak bisa membedakan penyidik itu. Itu pada para kuliahnya di mana sih ya? Oke, ini sekarang yang akan kita saksikan adalah pelimpahan ya. Saya bilang mungkin the last dance of duet dari siapa sih Behudi dalam waktu dekat yang mana jauh sekali, yang mana pada akhirnya terjadi ya. Cuman omongan si Behudinya bohong. Dan si Iman ini, Iman Imanuddin, saya katakan ini the last dance karena memang sudah diberikan kepada kejaksaan. Bagaimana nanti di kejaksaan akan kita simak pada video selanjutnya ya, karena mungkin sore ini dia akan akan ada perkembangannya. Kita saksikan nih pelimpahannya. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Terima kasih rekan-rekan media hari ini. Saya melenceng bersama Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum dan Wadir Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya ingin menyampaikan bahwa tadi bersama-sama kita sudah menyaksikan proses pelaksanaan rangkaian penanganan yang dilakukan oleh penyidik di Ditreskrim Polda Metro Jaya. Hari ini Senin 22 Juni 2026 lebih kurang pukul 9.15 untuk dua orang tersangka, saudara RS dan saudari TT akan untung Roy Suryo itu ya, kalau Behudi ini nanti apa namanya BH saudara BH dan saudara IM beliin di tahap 2-kan. Jadi proses hukum ini kami ulangi, kami sampaikan tidak berjalan sendiri. Ini sudah melalui rangkaian mulai proses aja. Pelaporan, penyelidikan, penyidikan sampai dengan upaya paksa dan adanya putusan kejaksaan bahwa berkas perkara sudah dinyatakan lengkap atau P21. Hari ini kita tahap 2-kan. Mari bersama-sama kita menghormati proses hukum ini berjalan secara independen. Mungkin dari rekan-rekan ada yang mau ditanyakan? Ya. Sebentar ya, ini ada klaim-klaimnya nih. Ini kan yang hadir berarti sudah ya, betul ya, ada Dir, Wadir, Humas ya. Ini kan sampai ngomong kemarin siapa Kapolri ngomong ya, ikuti proses. Si Gibran di feed saya sih, saya gak nonton videonya, agak males nonton orang itu ya. Juga ngomong sama, ikuti prosesnya. Si Jokowi juga ngomong sama, ikuti prosesnya. Ikuti prosesnya, ikuti prosesnya. Emang kita bisa ngapain ya? Emang gak bisa ngapa-ngapain, emang ikuti proses. Ini masalahnya bukan mengikuti proses hukum atau tidak mengikuti proses hukum. Karena kalau kita tidak mengikuti proses hukum, wah kita bawa ini kan ke Polda itu, bawa bambu runcing gitu ya. Kita bawa bambu runcing, kita jemput paksa Roy Suryo dan kawan-kawan. Baru itu namanya tidak mengikuti proses hukum. Lah kita warga negara yang baik kok. Roy Suryo warga negara yang baik. Dr. Tifa warga negara yang baik, ya, gak bisa ngapa-ngapain juga mengikuti proses hukum iya. Cuman kalau kamu jadi bahan gibahan se-Indonesia ya BH
Jangan salahkan rakyat Indonesia. Wong ada yang namanya sanksi sosial kok. Oke, terserah, monggo silahkan. Ikuti proses hukum BH. Ya. Nyebelin. Ini ada proses pelaksanaan penanganan begitu. Kemudian dikatakan ini nih ya, proses hukum itu, yang proses hukum ini dia tidak berdiri sendiri. Lah iya tidak berdiri sendiri, cuman sampai saat dilimpahkan kepada kejaksaan itu yang menanganinya sendiri. Siapa? Ya pihak Polda Metro tuh. Apakah menghadirkan katakanlah ahli-ahli yang independen ya, itu isi ijazahnya itu alih-alih diperiksa oleh Puslap 4, kenapa tidak diberikan kepada yang independen? Itu dikatakan kemarin oleh Pak Ganjar dari UI tuh. Iya mah, ya wae ya. Ini tersangka pemberi kado ulang tahun kepada Jokowi ya, tersangka di hadapan ruang publik tuh. Siapa? Saudara BH. Lanjut. Aduh. Oke, kami serahkan ke Pak Dir terkait tentang materi ya. Ini terkait tentang materi proses penanganan yang dilakukan oleh Subdit Kamnek di Treskrim Polda Metro Jaya. Silakan Pak Dir. Pertanyaannya luar biasa, tajam. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Sebagaimana tadi diinformasikan oleh Pak Kabid Humas bahwa hari ini kami melaksanakan pelimpahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik maupun dokumen elektronik. Sebentar ya, Oon, BH ya. Kamu itu kalau ada pertanyaan seperti itu mikir, kamu itu kan humas. Itu orangnya di sana, mic-nya di sini jauh. Ulangi pertanyaannya. Kamu itu kan tugasnya untuk menjelaskan kepada masyarakat. Ulangi pertanyaannya apa? Ini ditanyakan begini dan begitu. Lah kita nggak kedengeran apa pertanyaannya. Ya, Oon. Yang humas kok nggak ngerti gimana cara jadi humas. RS dan TT hari ini kami limpahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti ke Kejati DKI Jakarta. Tadi ditanyakan terkait dengan penangkapan maupun penahanan ataupun pemanggilan. Semua prosedur hukum yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentunya menjadi pedoman kami di dalam melaksanakan proses penyidikan terhadap perkara dimaksud. Jadi kami pastikan bahwa seluruh tahapan yang dilakukan oleh penyidik di Treskrim Polda Metro Jaya sudah sesuai dengan prosedur KUHAP. Kemudian yang kedua, KUHAP yang mana? Yang lama yang baru? KUHAP yang mana sudah sesuai dengan prosedur KUHAP? Kemarin dia bilang sudah sesuai dengan KUHAP baik yang lama maupun yang baru. Ketahuan salah ngomong dia. Sudah sesuai dengan KUHAP. Ya, kami pastikan. Intervensi. Kalau intervensi saya kira lebih tepatnya ke mencoba menghalang-halangi atau mengganggu atau menghambat proses penyidikan ya. Karena upaya-upaya untuk supaya penyidikan ini terhambat atau penyidikan ini mengalami gangguan, ya tentunya penyidik tetap kita hadapi dengan bijak, kita hadapi dengan prosedur yang kita tempuh sesuai dengan KUHAP. Ya kalau adanya upaya-upaya atau mungkin sebagaimana teman-teman ketahui atau lihat ada yang mantan pejabat yang masih merasa menjadi pejabat dan lain-lain, kami tetap berpedoman pada KUHAP yang mengatur di dalam proses penyidikan ini. Oon ya, kamu itu playing victim, mengatakan apakah ada menghalangi? Ya, saya kira. Loh, saya kira gimana? Jangan kira-kira, kan presisi. Ada tidak upaya menghalanginya? Kalau ada upaya menghalanginya, hukum. Ya, saya kira ya sebagaimana disaksikan. Contohnya apa?
nih saya kira, saya rasa mungkin. Ini kata-katanya nih, ya seperti mantan pejabat yang masih merasa sebagai pejabat. Oon, itu mah sedang menggunakan hak konstitusionalnya, itu mah di ruang publik. Siapa yang dimaksud itu? Pak Ugro Seno ini maksud? Apa Pak Yusuf Kala ini maksud? Kamu mah udah ini mah udah polisi menyatakan diri jadi hambanya Jokowi betul-betul. Ini tercok tuh begini nih. Ya, masa begitu bahasanya? Saya kira mungkin. Kemudian dikatakan, oh ada mantan pejabat yang masih merasa sebagai pejabat. Siapa? Kalau ada tindak, kalau nggak ada nggak usah ngomong. Kan harus presisi. Kan saya lihat presisi. Salam presisi. Oon, ini mah sedang memakai ruang publik dan itu dibolehkan. Apakah ada upaya-upaya untuk menghalangi penyidikan itu? Kalau ada ya sebut ada, kalau nggak ada ya sebut nggak ada. Kalau ada tindak karena menghalangi upaya penyidikan, itu tidak kriminal pada dirinya sendiri. Ya, yang ada kan kemarin yang ngomong-ngomong kejaksaan mau dibakar tuh. Ya, yang siapa itu namanya? Yang kemarin ada yang protes, jangan sebut dari timur. Emang dari timur dia. Ya, saya nggak mengatakan semua orang timur begitu, enggak. Ya dia sendiri yang bilang begitu. Siapa itu tuh namanya? Saya lupa namanya. Kemudian si Ade Darmawan tuh, ya nanti akan kita bahas itu videonya tersendiri. Oon. Saya mengajak, mari kita sama-sama seluruh elemen untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana cara berhukum yang benar dan baik. Sama si Bagaimana Azwan. cara berhukum yang sesuai dengan norma-norma yang sudah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bukan melalui narasi di media sosial, bukan melalui narasi-narasi provokatif yang sifatnya hoax atau yang sifatnya tidak benar. Semua ketentuan, prosedur ada rambu-rambunya. Kalau ada hal-hal yang merasa tidak tepat, ada mekanisme yang disebut pra-peradilan. Atau apabila menemukan kecurigaan-kecurigaan atau dugaan-dugaan dari penyidik kami yang dianggap tidak benar, ada pengawas internal yang itu semua saluran bisa digunakan oleh semua pihak di dalam melakukan pengawasan dan kontrol terhadap penyidikan yang kami lakukan. Saya kira itu. Nih ya Oon, Iman ya, kamu itu mulai dari akil balik udah jadi polisi. Kamu itu nggak punya kerjaan lain selain siapa. Karena kalau nggak begitu, kamu nggak menjilat atasan kamu nggak bakalan bisa ada dalam posisi ini. Ya, itu udah demikian adanya. Sok tanya sama polisi, bisa nggak mereka itu punya hati nurani membangkang sama atasannya? Nggak bisa, karena memang nggak boleh. Ya, makanya kepolisian itu nggak boleh ngomong di ruang publik. Apalagi ngomong kayak gini nih tadi, ada beberapa ada beberapa poin nih, katanya kita mengajak kepada bagaimana berhukum, ya, mengajak kepada masyarakat untuk memberi pendidikan lah begitu ya, penyuluhan bagaimana berhukum yang baik sesuai dengan KUHAP. Ya ini yang dilakukan oleh Pak Henry kemarin, itulah yang dilakukan oleh Pak Ugro Seno, itulah yang dilakukan oleh Pak Ganjar dari UI, bukan yang dilakukan sama si apokat itu, si Andi Azwan, apalagi si Ade Darmawan. Pengetahuan hukumnya acak-acakan, apalagi si David Pajung tuh, si Rifai, lah kan itu pengacara aja udah jelas. Gimana? Haram. Polisi kok berbicara begitu mengenai ruang publik. Udah, polisi mah urusan hukum saja. Kemudian di sini mengatakan bukan melalui narasi di medsos. Terus yang narasi siapa? Tuh si YouTuber Nusantara tuh yang bikin narasi-narasi hoax mah ini nih, bukan naratif dan hoax. Nggak usah ngemeng, Oon. Kamu itu nggak ngerti ruang publik. Ruang publik itu bebas nilai. Ya, kita merasa di dalamnya ada kesalahan, kita omongin di ruang publik begitu. Itu sudah bagian dari demokrasi. Makanya kalau misalkan si polisi ini sampai masuk ke situ, sampai masuk ke ruang publik, itu mah kriminalisasi namanya. Sudah meruntuhkan salah satu pilar-pilar dari ruang publik. Oon, ya, si Imanuddin ini sama si BH sekalian. Kemudian jika tidak tepat, ya proper begitu, kira-kira aja jangan ngomong di publik. Oon,
Sekarang begini, kalau semua yang kamu sebutkan tadi ya, praper tidak dipercaya, kemudian pengawasan internal pun tidak dipercaya, terus kita mau kemana? Ya, itulah ruang publik tuh diantaranya untuk memberikan pressure supaya nanti banyak doa-doa yang masuk sama kamu, Iman Imanuddin ya, doa yang masuk sama si Buhudi, mudah-mudahan setruk 7 turunan tuh, mudah-mudahan cepat habis dari Indonesia ini, 7 turunan udah habis aja kayak gini, mudah-mudahan begitu ya, itu pintanya kita. Cuman kalau 7 turunan janganlah, kasihan ya, 2 turunan cukup. Aduh, ini kan supaya kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Engkau menyibukkan orang zolim dengan orang zolim macam si Iman ini, orang zolim macam si Bahudi ini. Kalau yang di sebelahnya saya nggak tahu namanya siapa ya, yang terlibat semuanya ya Allah, binasakanlah oleh Engkau, supaya keluar tuh doa-doa seperti itu. Lah kamu mah nggak bakalan takut kok, di situ ada internal nggak bakalan takut, di situ ada pra peradilan nggak bakalan takut. Ya karena ngomongnya begitu praper. Ya nggak bisa demikian. Udah biar kita keluar nih di ruang publik. Oke, kita di ruang publik kita doakan ya, mudah-mudahan Panuk Kadas Kurap 7 turunan ditelan oleh bumi begitu, atau mayatnya tidak diterima bumi, ya mudah-mudahan begitu kita doakan. Amin. Mudah-mudahan tobat. Kalau punya agama kan takut digituin ya. Aduh, jika tidak tepat adu praper, jika ada dugaan tidak benar, ada pengawas internal, percuma. Kita sebagai masyarakat ya sedang dalam keadaan tidak percaya terhadap aparat penegak hukum. Tapi kita tidak anarkis, makanya kita tidak melakukan tindak kriminal. Makanya kita ngomong di hadapan publik. Makanya kita mengambil satu-satunya wadah yang masih kita punya, apa? Ruang publik itu sendiri. Kamu ngomong jangan dengan narasi yang hoax. Kemudian apalagi tadi kan ada upaya untuk penghalangan penyidikan yang dilakukan oleh mantan pejabat yang masih merasa pejabat. Siapa? Ya, kalau memang begitu tindak saja. Kalau berani mah, kalau berani itu cuma ngomong-ngomong doang. Aduh, ini dari akil balik udah siapa-siapa mau ngomong ranah publik. Belin. Hari ini tanggung jawab tersangka dan barang bukti sudah menjadi tanggung jawab dari pihak jaksa penuntut umum. Sebentar, Oon, ente itu lagi konvers. Ini gak kedengeran pertanyaannya apa? Untuk memberikan kejelasan, ulangi pertanyaannya. Ya, ini siapa sih yang jadi manajernya? Konvers kepolisian, ini acak-acakan memang daya komunikasinya ya. Mereka itu seperti tidak nyaman untuk menghadapi masyarakat itu, karena mungkin tahu terlalu banyak kesalahan itu. Dalam hatinya nggak nyaman, jadi ketemu orang tuh nggak nyaman, pengen cepat-cepat selesai aja begitu. Ini ulangi dulu, pertanyaannya apa? Tersangka dan barang bukti sudah menjadi tanggung jawab dari pihak jaksa penuntut umum. Jadi prosedurnya silahkan diajukan ke Kejaksaan Tinggi DKI. Oke. Ya. Oke, saya jawab ya. Jadi baik tentang adanya statement atau pernyataan dari mantan pejabat Polri, kami perlu sampaikan bahwa Polri ini anti kritik. Polri tidak alergi dengan adanya kritik, saran, dan masukan. Kami Tuh, liatin bahasanya salah. Polri ini anti kritik, emang tuh keceplosan. Aduh, ada pernyataan mantan Wakapolri lah ya, katakan demikian ya, Wakapolri ini Pak Ugro sudah. Ini yang kan yang ditakuti itu Pak Ugro salah satunya. perlu sampaikan bahwa Polri ini anti kritik. Emang Polri anti kritik. tidak alergi dengan adanya kritik, saran, dan masukan. Kami berterima kasih dengan Harusnya ngomong tidak anti kritik, Oon. Ini humas kok celetot aja ngomongnya, celetot ngomongnya, humas malu-maluin. Polri itu anti kritik, emang. Harus salah. Itu juga si Iman gak ngebenerin. Salah ya. dengan beliau yang sudah memberikan masukan. Tetapi perlu kami luruskan kepada publik. Yang pertama, upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik
itu merupakan suatu rangkaian proses hukum dan ini dapat dipertanggungjawabkan. Termasuk kami ingin meluruskan kepada masyarakat sekalian bahwa terhadap orang yang akan dilakukan penahanan, kewajiban dari penyidik adalah melakukan pemeriksaan fisik dan psikis kepada tersangka yang akan dilakukan penahanan. Apakah yang bersangkutan memiliki penyakit bawaan atau memiliki penyakit menular? Karena ini kan akan bergabung dengan tahanan lain. Untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan tersebut di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, kita pasti sudah mengetahui bahwa Rumah Sakit Polri Kramat Jati memiliki dokter perlengkapan yang lebih dibandingkan dokes yang ada. Sehingga ini memberi ruang penyidik menghormati hak azazi manusia. Termasuk yang disampaikan bahwa ada kezoliman, kami luruskan bahwa dengan memberikan perawatan ditemukan adanya penyakit bawaan dari 2 orang tersangka. Ini dilakukan perawatan secara medis, ini sebagai syarat bahwa Polri itu menjunjung tinggi hak azazi manusia, termasuk terhadap salah Polri ini menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kemarin yang di Lampung itu, yang ada yang bunuh polisi kan, langsung dibunuh juga kok di situ. Ke depan nanti ke kitanya bagaimana? Itu mas saya mah setuju-setuju aja ya. Dalam pengertian bukan gini lah ya. Aduh. Ini institusi pemerintahan, institusi penegak hukum. Kamu kalau mau punya idealisme sekalian. Kalau kagak jangan nipu-nipu kayak gini. Nah, ini menipu atuh. Ya. Ini menunjukkan bahwa kepolisian itu masih punya menghargai hak asasi kemanusiaan. Lah kemarin ya, aduh nggak usah ngomong gitu lah. Kita juga nih ya polisi ya, dengerin polisi ya. Siapa BH dengerin ya. Kita itu nggak sama polisi itu ngobrol sama polisi itu. Ngobrol kita ngobrol. Ada penjahat kemarin. Lah kesel Ustadz, udah bikin orang capek aja. Saya dor aja kakinya. Lu apa? Ya, jangan omong kosong lah. Kita itu temenan kok sama polisi itu. Ngerti kok gimana? Ya dalam pengertian kita mah sedang aja penjahat beneran begitu ya. Penjahat beneran. Harusnya juga dipotong tangannya, didor kakinya, kan wajar begitu. Kemarin ada yang bunuh polisi itu, kemudian ditangkap sama polisi, nggak lewat persidangan apapun. Jangankan dimasukin dulu ke rumah sakit, ya masukin ke sel aja enggak, langsung didor tuh. Mati. Oh, itu adalah kesalahan. Alah, kan presisi. Ya emang dari awal maunya digituin. Ya gak usah omong kosong lah. Makanya kita melihat, oke, kita kan tahu sama tahu ya. Hukum ini kurang mewakili rasa keadilan masyarakat begitu. Kita tahu sama tahu. Jadi ada kadang-kadang tindakan represif dari kepolisian itu kita maklumi, kadang-kadang demikian. Tapi dalam hal ini Dr. Tifa dan Mas Roy, apa urgensinya sampai ditangkap seperti itu? Ya, malu-maluin terus mengatakan ini bukti. Lah jangan, kalau mau bukti ya buktikan tuh selama satu periode Kapolri tertentu misalkan nggak terjadi kasus-kasus seperti di Lampung kemarin. Ada penjahat didor kakinya, ada penjahat tahu-tahu tinggal nyawa, begitu tinggal nama. Buktikan itu selama satu periode kepemimpinan Kapolri, baru kita bilang oh iya betul, kita bisa percaya. Trust ini mau percaya aja kagak. Dong gimana? Ternyata salah satu penjahatnya itu orang dengan inisial BH. Demikian ya, mudah-mudahan termul segera habis. Dan untuk Anda yang bukan termul, wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.